namaku Mawar. Usiaku sekarang ini 25 tahun. Aku berasal dari ibu kota. Aku anak kedua dari 2 bersaudara. Saat ini aku baru selesai kuliah. Aku memiliki tinggi badan yang ideal, rambut panjang pirang, kulit putih bersih, badan bagus. Dalam video kali ini, aku mau berbagi sebuah cerita yang menarik. Jadi simak video ini sampai selesai ya. Oke, mari kita mulai aja videonya. Cerita ini terjadi sekitar 3 tahun yang lalu ketika aku masih kuliah di ibu kota. Sebagai anak terakhir, sudah seharusnya aku selalu dimanja dan juga mendapatkan waktu yang lebih dari orang tua. Apalagi kakakku sudah menikah kan, seharusnya aku dapetin banyak waktu dan kasih sayang dari orang tua, namun enggak terjadi denganku. Sejak aku masih SD hingga kuliah, aku sangat jarang sekali mendapatkan waktu yang banyak dari orang tuaku. Kedua orang tuaku orangnya yang sangat sibuk dengan urusan bisnisnya, sama urusan pekerjaannya yang membuat kedua orang tuaku memiliki waktu yang sangat sedikit untukku. Aku lebih banyak justru menghabiskan waktuku di rumah bersama dengan Pak Tono, sopir di rumah, dan kedua asisten rumah tangga yang bekerja di rumah. Aku justru lebih banyak menghabiskan waktuku bersama dengan mereka sejak aku masih SD hingga aku kuliah. Sampai-sampai aku pun mulai salah dalam bergaul setelah aku duduk di bangku SMA. Mulai dari penampilan dan hal yang lain pun perlahan berubah. Dari yang sebelumnya aku sangat jarang pergi main setelah pulang sekolah, aku jadi sering pulang malam bersama dengan teman-temanku. Hal itu semakin menjadi-jadi setelah aku memiliki banyak teman baru di luar sana, dan ya akhirnya tempat mainku adalah tempat hiburan malam. Setiap malam minggu aku selalu menghabiskan waktuku untuk pergi ke tempat itu bersama dengan 2 sahabat baikku. Sampai-sampai aku pun pernah gak inget apa-apa. Tahu-tahu aku ketika bangun tidur sudah berada di sebuah hotel. Dan sampai yang mengambil apa yang paling berharga bagiku, aku pun gak tahu siapa orangnya. Karena aku gak inget apa-apa. Yang aku inget, aku di tempat hiburan, namun ketika aku bangun sudah di hotel. Sejak kejadian tersebut bukannya membuatku menyudahi atau berubah lebih baik, justru malah membuatku semakin lebih dari sebelumnya. Sampai-sampai sopirku sendiri pun, aku suruh dia untuk membantu aku dan kedua sahabatku. Jadi ceritanya waktu itu, aku pulang kuliah mampir ke rumah sahabatku dengan membawa mobil sendiri. Karena aku sudah ada niatan untuk pergi dengan 2 sahabatku. Makanya aku gak minta dianterin sama sopirku Pak Tono. Nah, sesampainya di rumah sahabatku, aku pun mengajak dia ke rumahku. Kalian berdua ke rumahku ya, soalnya di rumah lagi sepi ini, aku bilang gitu kan. Lalu salah satu temanku si Jenny menjawab, "Lah orang tua kamu kemana emangnya?" Terus ku jawab, "Ya biasa iya, lagi di luar kota. Udah gitu sudah 2 hari, ini asisten di rumah juga pada pulang kampung. Jadi mau kan kalian?" Tanyaku. Terus sahabatku satunya menjawab, "Ya udah, iya oke deh. Lagian besok juga kuliah libur kan." Terus si Jenny menyaut, "Wah seru nih kayaknya nanti di rumah Mawar," kata si Jenny sahabatku. "Ya udah, ayo sekarang aja ke rumahku." Dan kedua sahabatku, "Oke gas lah." Aku pun dan kedua sahabatku masuk ke dalam mobil. Di tengah perjalanan si Jenny bertanya kepadaku, "Di rumah kamu ada nggak war sesuatu gitu?" Lalu ku jawab, "Sesuatu apa lo? Kamu ini ngomong yang jelas lah," tegasku ke si Jenny.
Lalu dia pun, "Yolah, kayak nggak tahu aja kamu ini. Biasalah teman untuk dengerin musik loh," kata si Jenny. Lalu sahabatku si Nina menjawab, "Ya nggak ada iya Jenny, emangnya di rumahku," sahut si Nina. Lalu aku pun, "Ya udah sih, nanti beli di sana aja sambil arah jalan ke rumahku." Lalu Jenny menjawab, "Ya udah, oke deh." Singkat cerita, di sebuah toko, Jenny pun turun untuk membelinya, sedangkan aku dan Nina hanya menunggu di mobil aja. Setelah Jenny sudah kembali ke mobil, aku pun melanjutkan lagi perjalanan pulang. Nah, sesampainya di rumah aku panggil Pak Tono. Pak Tono," panggilku. "Iya non, sebentar," jawab sopirku sambil jalan menuju ke arahku. "Pak, aku minta tolong ya, Pak. Ini mobilnya diparkirin." Terus dijawab, "Oke non, siap." "Oh iya Pak, Bapak sudah makan kan?" tanyaku. Soalnya di rumah nggak ada asisten rumah tangga lagi pada pulang. Itu juga yang bersih-bersih rumah Pak Tono. Lalu dijawab, "Sudah kok non. Kan kemarin juga sebelum Bapak sama Ibu pergi sudah ninggalin uang juga," kata Pak Tono. "Ya sudah kayau gitu Pak. Ini kedua temanku mau nginep di rumah Pak." Terus Pak Tono bilang, "Ya non, oh iya non, tadi si Bibi nelpon katanya 3 hari lagi balik dari kampung," ujar Pak Tono. Kemudian ku jawab, "Oh ya, baguslah Pak. Ya udah, Mawar masuk ke dalam rumah dulu." Lalu aku dan kedua temanku naik ke lantai 2 rumahku. Karena kamarku juga ada di lantai 2 dan satu kamar yang luas yang biasa aku pakai buat karaoke, nyantai, dan main game juga di lantai 2. Terus, di Jenny temanku yang paling gak bisa diem namun paling cantik ini, dia berkata, "Wah, bagus banget rumah kamu Mawar." Lalu ku jawab, "Alah kamu ini kayak gak pernah ke rumahku aja loh, rumah kamu aja bagus gitu." Lalu dia bilang, "Ya enggak, kalau di rumahku kan gak ada nih kamar yang khusus buat karaoke gini yang senyaman ini," kata dia. Lalu ku jawab, "Ya, emang ini aku yang minta khusus supaya mau nyanyi keras juga dari luar gak denger, kedap suara gitu." Nah, saat aku sedang ngobrol tuh sama si Jenny, temenku si Nina, justru dia sudah membuka yang sempat dibeli ketika di perjalanan tadi. Lalu Jenny bilang, "Nina, kamu ini ya, gak sabaran banget tuh loh." Terus dijawab, "Alah gak apa-apa ya, sambil dengerin musik kan enak." Lalu aku bilang, "Ya sudah, tunggu bentar, aku ambil gelas dulu di dapur." Kemudian aku pun turun ke bawah untuk mengambil gelas. Setelah itu, aku naik ke atas lagi sambil bawa gelas dan ya udah deh, sambil dengerin musik kami bertiga pun seperti biasanya kayak gitu kalau aku sedang bersama dengan kedua sahabatku itu. Singkat cerita, sekitar jam 7 malam, itu setelah aku selesai mandi, kemudian aku memesan makanan untuk aku dan kedua sahabatku, juga tak lupa untuk Pak Tono juga. Karena aku sudah lapar, jadi aku langsung pesan makan soalnya mau jalan keluar rumah males untuk bel makan. Dan setelah lumayan lama menunggu, akhirnya makanan yang kupesan pun sampai. Saat itu, Pak Tono nyamperin aku di lantai 2. Non Mawar itu makanan sudah sampai," ujar Pak Tono. Lalu ku jawab, "Iya Pak, sebentar." Sambil buka pintu, terus aku pun bilang, "Udah datang ya Pak?" Dan Pak Tono dengan sedikit bengong melihatku, yang kebetulan saat itu penampilanku lagi kayak gitulah. Terus dijawab, Iya non, sudah."
Ya udah, ini Pak uangnya. Nanti taruh aja di atas meja makan. Sama tadi Mawar udah pesenin juga kok buat Pak Tono sekalian. Aku bilang gitu kan. Lalu Pak Tono pun mengambil uang yang kukasih, kemudian turun ke bawah. Singkat cerita setelah itu, aku pun makan malam bersama kedua sahabatku, Nina dan Jenny juga dengan Pak Tono sopirku. Setelah selesai makan malam, Jenny langsung naik ke lantai 2, sedangkan Nina terus duduk di teras rumah ngobrol-ngobrol dengan Pak Tono. Dan untuk aku sendiri, nyiapin cemilan untuk aku bawa ke lantai 2. Setelah cemilan sudah aku siapin, terus ku bawa ke atas, dan Nina masih di teras ngobrol dengan Pak Tono. Singkat cerita, ya sekitar jam 9-an saat aku lagi main HP sambil ngemil, tiba-tiba Nina bilang ke aku, "Mawar, itu Pak Tono usianya berapa?" Lalu ku jawab, "Ya aku gak tahu sih, mungkin 45 tahun, ya setahu aku segitu," jawabku. Terus Nina berkata, "Sudah berapa lama emang kerja di sini?" tanya Nina. Dan ku jawab, "Ya aku gak tahu juga sih, tapi Pak Tono itu setahu aku sudah dari aku SD kelas 4 kalau gak salah, ya udah lama lah pokoknya," jawabku. Orangnya gagah ya, meski usianya segitu," ujar si Nina. Lalu Jenny pun nyaut, "Lah kok malah ngomong ke sana? Hayo kamu Nina," canda Jenny. Lalu dijawab sama Nina, "Loh ya emang bener kan, tinggi badannya tegap meski rambut sudah tak hitam lagi. Bener kan aku?" "Lah terus kenapa?" tanyaku. Dan Nina pun menjawab, "Ya nggak apa-apa sih, tapi penasaran juga sih. Kan katamu dia sudah lama nggak pulang kampung kan?" ujar Nina. Dan ku jawab, "Ya setahun sekali. Iya saat hari raya doang, baru mudik Nina," jawabku. Terus Jenny pun bilang, "Aku udah tahu maksud kamu Nina. Udah sekarang gini aja, gas aja, kan sudah lama juga ya kan?" ujar si Jenny. Iya sih, tapi kalian yakin ini?" tanyaku. Lalu dijawab, "Iya yakin iya. Kamu sendiri gimana Mawar?" tanya Nina. "Ya aku sih iya-iya aja lah, sama kayak kalian ini." Lalu setelah itu, "Ya udah, bentar biar aku panggil Pak Tononya," ucapku. Terus aku pun panggil Pak Tono dari lantai 2, karena kebetulan Pak Tono sedang duduk di gazebo samping garasi. "Pak, sini deh Pak." Dan dijawab, "Iya non, bentar non." "Cepetan ya Pak," aku jawab gitu sambil nutup pintu. Kemudian Pak Tono sopirku pun naik ke lantai 2 dan gak lama terdengar suara ketukan pintu. "Sini Pak masuk aja, pintunya gak Mawar kunci kok." "Kok lampunya gak dinyalain semua non?" ujar Pak Tono. Terus Jenny pun yang menjawab, "Ya udah Pak, nyalain Gi." Terus dinyalain iya sama Pak Tono sopir yang kerja di rumahku itu. Pas lampu sudah nyala, Pak Tono pun hanya terbengong ketika melihat aku dan kedua sahabatku yang seperti itu. Lalu Nina pun berdiri terus berkata, "Sini, duduk sini Pak, udah gak apa-apa kok Pak," ujar si Nina sahabatku. Maaf non Bapak suruh kesini suruh ngapain?" tanya Pak Tono kepadaku. Lalu ku jawab, Mawar mau minta Bapak bantuin Mawar dan dua sahabat Mawar," jawabku sambil nunduk. "Maksud non itu, bantuin itu?" Lalu Nina pun bilang, "Iya Pak, bantuin ya Pak." Kemudian Pak Tono pun berkata, "Emang beneran ini non Mawar gak apa-apa," tegas Pak Tono. Lalu ku jawab, "Iya Pak, beneran kok Mawar serius ini," jawabku. Kemudian Pak Tono kayak gimana gitu, lalu dia pun bilang, "Ya udah deh, iya non."
Terus si Nina pun berkata, "Ya udah atuh Pak, buruan masa iya yang sebagus ini Bapak diemin," ujar Nina sahabatku. Kemudian sopirku pun si Pak Tono langsung memulainya untuk membantu aku dan kedua sahabatku. Sekitar jam 12 kalau nggak salah baru selesai. Kemudian keesokan harinya setelah selesai mandi, aku meminta ke Pak Tono untuk membeli makanan untuk sarapan. Nah, saat itu Nina dan Jenny, kedua sahabatku itu masih belum bangun tidur, soalnya aku tidur duluan dan Jenny sama Nina masih lanjut. Makanya sudah pukul 7 mereka berdua masih belum bangun tidur. Tapi setelah Pak Tono pulang dari membeli makanan, aku bangunkan kedua sahabatku itu untuk bangun dan sarapan. Singkat cerita, siang harinya Pak Tono sopirku membantu kedua sahabatku. Sedangkan aku sendiri, karena masih ada tugas kuliah, jadi aku selesaikan dulu tugas kuliahku. Barulah setelah tugas kuliahku selesai, aku baru ikutan dengan kedua sahabatku itu. Nah, selama ayah dan ibu gak ada di rumah kedua sahabatku itu, tetap nginep di rumahku, dan Pak Tono pun seneng banget karena dia selalu dapat dari sahabatku dan juga aku. Singkat cerita, setelah itu, aku pun jadi sering minta bantuan Pak Tono untuk membantuku. Ya, meskipun di rumah ada kedua asistenku, tapi aku kadang tetap minta tolong ke Pak Tono sopirku. Meski kadang Pak Tono juga gak mau, namun aku tetap minta dia agar mau membantuku. Bahkan beberapa kali di mobil setelah pulang jemput aku dari rumah temen atau pas jemput aku ketika aku lagi keluar rumah. Namun, selang beberapa bulan kemudian, Pak Tono pun berpamitan kepada ayah dan ibuku untuk pulang kampung. Karena sudah lama kerja di keluargaku, setelah bertahun-tahun lamanya, hari itu Pak Tono izin pamit pulang, sekaligus gak kerja lagi jadi sopir di keluargaku. Singkat cerita, aku pun kemudian diminta sama ayahku untuk melanjutkan kuliah di luar kota, karena ayahku melihat penampilanku yang semakin hari kayak gitu. Akhirnya, ayahku meminta aku untuk melanjutkan kuliah di luar kota, atau tepatnya di kota tempat kakakku tinggal. Dan, ya di sana, aku juga tinggal bersama dengan kakakku juga, istrinya. Dari kakak iparku lah, aku pun diajarin menjadi lebih baik, dan akhirnya aku pun sekarang bisa menjadi lebih baik dan bisa lebih menghargai diriku sendiri berkat kakak iparku. Tamat. Oke, segitu dulu untuk kali ini, dan semoga kalian, bosku semua, terhibur hari ini ya. Sekali lagi, tidak pernah lupa Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini kami selaku admin channel Makyam hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua bosku. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.